Di tengah hening malam masa purba, ketika bumi masih dipenuhi hutan pakis setinggi pohon dan rawa-rawa yang lembab, sebuah cahaya kecil tiba-tiba berkedip di bawah tajuk hutan. Kilau itu begitu singkat, begitu lembut, namun cukup untuk membelah gelap. Cahaya itu bukan berasal dari bintang atau pantulan air. Itu adalah sinyal kehidupan. Sinyal dari nenek moyang kunang-kunang. Makhluk kecil ini telah ada sejak lebih dari 100 juta tahun yang lalu, hidup berdampingan dengan dinosaurus di era kapur. Kala itu, dunia masih liar dan penuh ketidakpastian. Namun di antara predator raksasa dan tumbuhan menjulang, organisme kecil ini mengembangkan sesuatu yang tidak dimiliki makhluk lain pada zamannya. Kemampuan menghasilkan cahaya dari tubuhnya sendiri. Bukti keberadaan mereka ditemukan dalam fosil amber yang memerangkap serangga kuno dengan detail luar biasa. Pada beberapa fosil, ilmuwan melihat struktur organ cahaya primitif, indikasi bahwa bioluminesensi bukanlah penemuan baru, melainkan warisan evolusi yang sangat tua. Organ cahaya itu kemudian berkembang menjadi struktur yang kita kenal sekarang. Fotosit, sel khusus yang mampu menghasilkan cahaya melalui reaksi kimia presisi. Yang membuat kunang-kunang istimewa bukan hanya bahwa mereka bercahaya, tetapi seberapa efisien mereka melakukannya. Reaksi antara luciferin, luciferase, oksigen, dan energi seluler menghasilkan cahaya dengan efisiensi nyaris sempurna. Hampir 100% energi kimia berubah menjadi cahaya, 100% tanpa panas berlebih. Tidak ada teknologi manusia, bahkan LED paling modern sekalipun, yang mencapai efisiensi alami ini. Dengan demikian, kunang-kunang bukan sekadar serangga bercahaya. Mereka adalah teknologi cahaya tertua di planet ini. Sistem biologis yang telah bekerja dengan akurasi yang sama selama jutaan tahun. Sebuah inovasi alam yang muncul jauh sebelum peradaban manusia, jauh sebelum api dinyalakan, jauh sebelum kata cahaya memiliki makna bagi spesies kita. Dan ketika kita melihat satu kilau kecil bergerak di antara semak pada malam hari, kita sebenarnya sedang menyaksikan jejak panjang evolusi, jejak dari makhluk kecil yang bertahan melewati kepunahan dinosaurus, perubahan iklim purba, dan pergeseran benua. Makhluk yang membawa cahaya dari masa yang tidak pernah kita lihat ke malam-malam yang masih kita jalani hari ini. Di bagian bawah perut kunang-kunang, tersembunyi sebuah pabrik cahaya yang bekerja tanpa suara. Tidak ada percikan api, tidak ada panas yang dilepaskan, hanya sebuah reaksi kimia yang begitu halus, begitu efisien, hingga para ilmuwan menyebutnya sebagai salah satu teknologi biologis paling elegan yang pernah diciptakan evolusi. Organ cahaya itu disebut lantern, suatu struktur berlapis yang dipenuhi ribuan sel khusus bernama photosite. Dari luar, tubuh kunang-kunang terlihat sederhana, namun di dalam photosite terjadi rangkaian proses molekuler yang sangat presisi. Semua dimulai dengan molekul kecil bernama luciferin, bahan bakar utama bioluminesensi. Ketika luciferin bertemu dengan luciferase, sebuah enzim yang bertindak sebagai katalis, reaksi kimia mulai berlangsung. Oksigen kemudian masuk melalui trakea, saluran pernapasan halus yang menyuplai udara langsung ke photosite. Dengan bantuan energi seluler yang disebut ATP, luciferin mengalami oksidasi, dan di saat itulah foton atau partikel cahaya dilepaskan. Cahaya lahir dari interaksi molekul, cahaya lahir dari mekanisme hidup. Yang membuat proses ini luar biasa adalah efisiensinya. Hampir seluruh energi kimia diubah menjadi cahaya tanpa panas signifikan. Dalam istilah fisika, ini disebut cold light atau cahaya dingin yang hampir mustahil ditiru teknologi manusia. Bahkan LED modern masih menghasilkan panas, sedangkan kunang-kunang memancarkan cahaya lembut tanpa membakar sedikit pun energi secara percuma. Di atas lapisan photosite, terdapat struktur reflektif berwarna pucat yang berfungsi seperti cermin alami. Lapisan ini memantulkan cahaya ke bawah, mengarahkan pendar agar terlihat lebih terang dari jarak jauh. Alam membangun sistem ini dengan detail yang hampir menyerupai rancangan insinyur optik, padahal evolusi melakukannya secara bertahap selama jutaan tahun. Yang lebih menakjubkan lagi, kunang-kunang dapat menghidupkan dan mematikan cahayanya dalam hitungan milidetik. Mereka melakukannya bukan dengan saklar, tetapi dengan mengontrol aliran oksigen ke photosite melalui sinyal saraf. Ketika oksigen dihentikan, reaksi berhenti. Ketika oksigen dialirkan kembali, cahaya kembali menyala.
Dengan mekanisme ini, kunang-kunang dapat membuat kilatan teratur, pola ritmis, bahkan gaya berkedip yang khas bagi spesiesnya. Bagi manusia, cahaya adalah hasil listrik. Bagi kunang-kunang, cahaya adalah hasil kehidupan. Setiap kilau adalah keputusan biologis, setiap jeda adalah sinyal, setiap ritme adalah bahasa. Ketika satu kunang-kunang berkedip pelan di kegelapan, itu bukan sekadar keindahan visual. Itu adalah hasil dari serangkaian reaksi molekuler yang bekerja sempurna, tanpa suara, tanpa henti. Sebuah teknologi kecil yang telah bertahan lebih lama daripada peradaban dan hingga kini masih menjadi inspirasi bagi penelitian optik, biologi, hingga dunia rekayasa biomolekuler. Dan semua itu lahir dari tubuh serangga beberapa milimeter saja. Ketika senja merambat turun dan dunia perlahan tenggelam dalam gelap, kunang-kunang muncul dari sela-sela rerumputan. Mereka terbang rendah, melayang seperti serpihan cahaya yang tak bersuara. Namun di balik keindahan itu, tersimpan sistem komunikasi yang sangat kompleks, sebuah bahasa visual yang dibangun bukan dari kata, melainkan dari kilatan. Setiap spesies kunang-kunang memiliki dialek cahaya sendiri. Ada spesies yang berkedip cepat, seperti denyut nadi yang gelisah. Ada yang menyala perlahan, seolah menarik napas panjang sebelum padam kembali. Ada yang terbang dalam lengkungan tertentu, membentuk garis cahaya halus di udara malam. Semua pola ini bukan kebetulan. Itu adalah kode biologis yang diukir oleh evolusi untuk mengenali pasangan, menyampaikan pesan, dan memastikan kelangsungan hidup. Jantan biasanya terbang sambil memancarkan sinyal ritmis. Betina menunggu di dedaunan atau rumput, memperhatikan pola cahaya yang lewat. Ketika jantan dengan pola yang tepat mendekat, betina akan membalasnya dengan kilatan yang lebih halus namun sangat spesifik. Pertukaran singkat itu adalah bentuk dialog, tanya dan jawab, yang hanya dapat dipahami oleh spesies yang sama. Dalam gelap, pola cahaya adalah identitas. Dalam gelap, cahaya adalah nama mereka. Namun alam jarang membiarkan keindahan berjalan tanpa bayangan. Di antara ratusan spesies kunang-kunang, ada kelompok yang memanfaatkan bahasa ini untuk tujuan lain. Spesies Photuris misalnya, dikenal sebagai peniru cahaya. Betinanya mampu meniru pola kilatan spesies lain. Ketika jantan dari spesies lain mendekat karena menyangka itu sinyal kawin, betina Photuris menyerang dan memakannya. Sebuah strategi yang halus sekaligus kejam, manipulasi bahasa untuk bertahan hidup. Fenomena ini menegaskan bahwa cahaya kunang-kunang bukan sekadar estetika. Ia adalah alat komunikasi lengkap dengan variasi struktur, ritme, dan timing yang rumit. Cahaya itu dapat menjadi undangan, tetapi dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi jebakan. Yang lebih menarik, penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa spesies tidak hanya menggunakan cahaya sebagai sinyal visual, tetapi juga menggabungkannya dengan feromon. Betina dari beberapa kelompok memancarkan aroma halus saat musim kawin. Jantan kemudian menggunakan antenanya untuk mendeteksi jejak kimia tersebut sambil mencari pola cahaya di udara. Kombinasi cahaya dan bau ini menciptakan sistem komunikasi dua lapis, sesuatu yang jarang ditemukan pada serangga lain. Dalam dunia kunang-kunang, keheningan adalah bahasa dan cahaya adalah kalimat. Mereka tidak bersuara, tetapi mereka berbicara dalam pola. Mereka tidak menyanyi, tetapi ritme cahaya mereka adalah musik yang hanya dapat didengar oleh mata. Ketika kita melihat satu kilatan kecil di antara pepohonan, kita mungkin menganggapnya sebagai keajaiban sederhana. Namun bagi kunang-kunang, itu adalah pesan, sebuah sinyal hidup, sebuah panggilan dari satu individu kepada individu lain di tengah luasnya malam. Dan dalam lanskap gelap yang sunyi itu, kilau-kilau kecil tersebut adalah bukti bahwa bahkan makhluk paling kecil pun punya cara berkomunikasi yang tidak kalah rumit dibandingkan bahasa manusia. Jika kita melihat kunang-kunang dari kejauhan, ia tampak seperti makhluk sederhana, serangga kecil dengan pendar cahaya di bagian perut. Namun ketika kita mendekat, ketika kita mengamati dengan kacamata sains, kita akan menemukan bahwa tubuh mungil itu adalah hasil dari rekayasa alam yang sangat presisi, sebuah arsitektur biologis yang dibentuk selama jutaan tahun melalui seleksi evolusi. Kunang-kunang adalah anggota ordo Coleoptera, kelompok kumbang terbesar di dunia. Karena itu, mereka memiliki ciri dasar yang sama seperti kumbang lain. Tubuh bersegmen, sepasang sayap keras pelindung, dan struktur mulut yang sederhana. Namun di balik kesamaan itu, mereka menyimpan adaptasi unik yang tidak dimiliki kelompok lain. Organ cahaya biologis yang terintegrasi secara langsung dengan sistem pernapasan dan saraf.
Tubuh kunang-kunang terbagi menjadi 3 bagian utama: kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala, antena panjang bekerja sebagai alat navigasi kimia. Antena itu sensitif terhadap molekul feromon, sehingga jantan dapat mengenali keberadaan betina meski dalam gelap pekat. Pada beberapa spesies, mata mereka berkembang dengan sensitivitas tinggi terhadap panjang gelombang cahaya yang mereka hasilkan sendiri, sehingga pola sinyal dapat terlihat jelas bahkan dari jarak puluhan meter. Di bagian toraks, terdapat otot-otot yang menggerakkan 2 pasang sayap. Sayap membran tipis yang digunakan untuk terbang, serta elitra yang keras dan berfungsi sebagai pelindung. Kunang-kunang bukan penerbang cepat, tetapi penerbang stabil. Ritme terbang mereka dirancang bukan untuk mengejar mangsa atau menghindari predator, melainkan untuk mempertahankan posisi yang ideal saat memancarkan sinyal cahaya kepada pasangannya. Namun, sumber keajaiban itu terletak di abdomen, tempat di mana organ cahaya berada. Di dalam struktur tersebut, terdapat 3 komponen utama yang bekerja sebagai satu kesatuan. Fotosite adalah sel penghasil cahaya, tempat reaksi luciferin dan luciferase berlangsung. Di lapisan bawahnya terdapat struktur reflektif alami yang memantulkan cahaya keluar, memperkuat intensitas pendar agar terlihat dari kejauhan. Mengelilingi fotosite terdapat jaringan trakea, saluran udara mikroskopis yang secara langsung mengalirkan oksigen ke sel-sel penghasil cahaya tersebut. Sistem trakea inilah yang memungkinkan kunang-kunang mengatur cahaya dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Ketika sistem saraf mengirimkan sinyal, aliran oksigen meningkat dan reaksi biokimia mulai bekerja, menghasilkan cahaya dalam sekejap. Ketika aliran oksigen dihentikan, cahaya padam. Mekanisme ini begitu cepat sehingga kunang-kunang dapat menciptakan ritme berkedip yang menjadi bahasa spesifik setiap spesies. Bagian luar abdomen juga telah berevolusi untuk mendukung fungsi ini. Dinding perut kunang-kunang tipis dan tembus cahaya, memungkinkan pendar keluar tanpa terhalang. Pada beberapa spesies, terdapat struktur menyerupai lensa alami yang menyebarkan cahaya secara lebih merata sehingga sinyal dapat terlihat dari berbagai arah. Semua ini adalah adaptasi optik yang selaras dengan kebutuhan komunikasi visual pada malam hari. Selain itu, banyak spesies kunang-kunang menghasilkan senyawa kimia bernama lucibufagin. Zat ini memiliki rasa pahit dan bersifat toksik bagi sebagian besar predator, seperti burung dan kadal kecil. Pada larva, senyawa ini berfungsi sebagai pertahanan utama, sementara pada individu dewasa, cahaya mereka juga berfungsi sebagai sinyal peringatan bahwa tubuh mereka tidak layak dimakan. Tubuh mereka kecil tetapi penuh detail. Sayap yang sederhana tetapi cukup untuk membawa cahaya menembus kegelapan. Antena yang tipis tetapi mampu menangkap sinyal feromon yang tidak terdeteksi oleh manusia. Abdomen yang lembut tetapi menyimpan reaksi kimia paling efisien di seluruh kerajaan hewan. Setiap bagian tubuh kunang-kunang tidak bekerja sendirian. Semua adalah bagian dari sistem terpadu yang memungkinkan mereka bertahan, berkomunikasi, dan berkembang biak dalam lingkungan yang berubah-ubah. Ketika kita melihat satu kunang-kunang melayang perlahan di antara dedaunan, kita sebenarnya sedang menyaksikan hasil dari proses adaptasi panjang yang berlangsung selama jutaan tahun. Hasil dari eksperimen alam yang tidak pernah berhenti menyempurnakan bentuk dan fungsi. Siklus hidup kunang-kunang dimulai di tanah yang lembab, di antara lumut, serasah, dan akar-akar halus yang menyimpan kelembapan malam. Betina dewasa biasanya meletakkan telurnya di lokasi yang terlindung dari cahaya matahari langsung, tempat di mana tanah tidak mudah mengering. Beberapa spesies memiliki telur yang mampu memancarkan pendar cahaya redup, aura halus yang menandai bahwa kehidupan kunang-kunang memang selalu berhubungan dengan cahaya sejak awal. Setelah 1 hingga 3 minggu, telur itu menetas menjadi larva. Wujud larva sangat berbeda dari kunang-kunang dewasa. Tubuhnya memanjang, bersegmen, dan tampak seperti perpaduan antara ulat kecil dan cacing pipih. Namun meski bentuknya sederhana, larva adalah predator yang efisien. Mereka memburu siput, keong kecil, dan organisme bertubuh lunak lain. Saat menemukan mangsa, larva menyuntikkan cairan enzim yang melumpuhkan dan melarutkan jaringan tubuh korban. Dengan cara ini, larva dapat memakan mangsanya secara perlahan, menyerap nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Larva biasanya hidup jauh lebih lama daripada fase dewasa. Pada beberapa spesies, tahap larva dapat berlangsung antara 6 bulan hingga 2 tahun.
Selama periode itu, mereka akan melalui beberapa kali pergantian kulit, tumbuh sedikit lebih besar, dan terus memancarkan cahaya redup sebagai sinyal peringatan bagi predator bahwa tubuh mereka mengandung senyawa kimia yang tidak enak dimakan. Ketika larva mencapai ukuran dan usia yang tepat, mereka memasuki fase pupa. Pada tahap ini, tubuh larva berhenti bergerak dan bertransformasi di dalam selubung pelindung. Proses metamorfosis ini berlangsung selama 1 hingga 3 minggu, tergantung suhu dan kelembapan lingkungan. Di dalam pupa, organ-organ larva perlahan terurai dan dibentuk kembali menjadi struktur dewasa. Sayap, antena, mata majemuk, serta organ cahaya yang jauh lebih sempurna daripada versi yang dimiliki larva. Ketika proses metamorfosis selesai, kunang-kunang dewasa muncul, halus, ringan, dan siap menjalankan tugas terakhirnya. Fase ini adalah fase yang paling singkat dalam hidup mereka. Banyak spesies dewasa hanya hidup selama 2 hingga 4 minggu. Beberapa bahkan tidak memiliki mulut yang berfungsi penuh, sehingga tidak dapat makan dan bergantung sepenuhnya pada cadangan energi yang tersisa sejak fase larva. Karena waktu hidup dewasa begitu singkat, prioritas utama mereka adalah menemukan pasangan dan memastikan cahaya mereka terlihat oleh individu lain dari spesies yang sama. Seluruh energi dihabiskan untuk terbang, berkedip, dan berkomunikasi. Jika cahaya larva adalah peringatan, maka cahaya dewasa adalah panggilan hidup yang harus dijawab sebelum waktu mereka habis. Pada akhir fase dewasa, tubuh mereka perlahan melemah. Mereka akan jatuh ke tanah, kembali ke tempat yang serupa dengan lokasi kelahirannya. Siklus pun berulang. Ketika musim hujan tiba dan tanah kembali lembab, telur-telur baru akan menetas, melanjutkan garis hidup kunang-kunang yang telah berlangsung sejak zaman purba. Siklus hidup ini adalah perpaduan antara kesabaran panjang dan momen singkat yang intens. Larva menghabiskan sebagian besar hidup mereka dalam gelap, berburu dan bertahan. Sementara dewasa hanya diberi waktu sebentar untuk memancarkan cahaya yang menjadi penanda keberadaan mereka. Dan dalam kesingkatan itulah mereka menuliskan kisahnya. Kisah yang diterangi oleh cahaya kecil yang terus berpijar di tengah gelap malam. Ketika malam mencapai titik paling gelapnya dan udara terasa tenang tanpa angin, di beberapa belahan dunia terjadi sebuah pertunjukan alam yang tidak ditemukan di tempat lain. Di tepi sungai tropis, di hutan rawa yang lembab, dan di bawah kanopi pepohonan yang rapat, ribuan kunang-kunang berkumpul. Mereka terbang perlahan, menempati cabang-cabang pohon, semak rendah, dan aliran angin yang hampir tak terasa. Lalu dalam sekejap, seluruh lanskap itu berubah. Cahaya-cahaya kecil mulai menyala, meredup, lalu menyala kembali. Dan yang membuatnya luar biasa adalah bahwa semua itu terjadi dalam ritme yang sama. Fenomena ini dikenal sebagai sinkronisasi cahaya. Sebuah pertunjukan yang jarang terjadi, hanya dimiliki oleh beberapa spesies kunang-kunang di Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan sebagian wilayah subtropis. Tidak ada sutradara, tidak ada pemimpin, tidak ada seekor pun kunang-kunang yang memberi aba-aba. Namun ribuan individu itu berkedip dalam pola yang seragam, seolah-olah terhubung oleh satu kesadaran kolektif. Dari sudut pandang ilmiah, sinkronisasi ini adalah hasil dari prinsip yang disebut coupled oscillation. Setiap kunang-kunang memiliki ritme berkedip internal seperti detak jam pribadi. Ketika dua individu berada cukup dekat, mereka secara tidak sadar menyesuaikan ritmenya. Jika satu berkedip sedikit terlambat, ia mempercepat kilatannya. Jika satu terlalu cepat, ia melambat. Koreksi kecil ini terjadi berulang-ulang hingga seluruh kelompok mencapai harmoni. Prosesnya mirip dengan sekelompok pendulum yang akhirnya bergerak bersama, atau sekelompok musisi yang secara alami menyesuaikan tempo. Hasilnya adalah gelombang cahaya yang muncul dan padam secara bersamaan. Dari kejauhan, pohon-pohon di tepi sungai tampak seperti napas hutan. Cahaya yang perlahan melebar, kemudian menghilang seperti dihisap oleh kegelapan, lalu muncul kembali dalam pola yang nyaris sempurna. Banyak pengunjung yang menyaksikannya untuk pertama kali menggambarkan fenomena ini sebagai sesuatu yang tidak nyata, seolah pohon itu sendiri yang bercahaya. Metode sinkronisasi ini memiliki fungsi biologis yang jelas. Ketika jantan berkedip dalam pola kolektif, betina dapat lebih mudah mengenali spesies yang tepat. Dalam populasi besar, cahaya yang tidak sinkron akan membuat sinyal jantan tenggelam di antara kilatan lain. Namun dengan ritme yang seragam, betina dapat mencocokkan waktu responsnya dengan tepat sehingga proses komunikasi menjadi lebih efisien. Selain itu, sinkronisasi membantu jantan menghemat energi. Dengan berkedip bersama,
Mereka tidak perlu terus-menerus bersaing untuk mengeluarkan sinyal paling terang. Namun di luar penjelasan ilmiah, fenomena ini memiliki aspek estetika yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada keheningan yang terasa berbeda ketika ribuan cahaya kecil muncul dan padam bersamaan. Ada ketenangan yang menyelimuti hutan ketika seluruh pohon berkedip seperti satu organisme besar. Di tengah pemandangan itu, sulit untuk tidak merasa bahwa kita sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih tua dari manusia. Sebuah ritual kuno yang telah berlangsung ribuan tahun sebelum kita belajar menyalakan api. Fenomena ini juga menjadi salah satu indikator kesehatan ekosistem. Sinkronisasi hanya terjadi pada populasi besar yang hidup dalam lingkungan yang bersih, lembab, dan minim polusi cahaya. Ketika habitat mulai rusak, ketika sungai tercemar atau lampu buatan terlalu terang, ritme itu perlahan menghilang. Satu persatu, cahaya berhenti merespons, harmoni pun pecah. Dan ketika harmoni hilang, yang hilang bukan hanya keindahan malam, tetapi juga jendela kecil yang memperlihatkan bagaimana alam bekerja dalam kebersamaan. Dalam setiap gelombang cahaya yang bergerak serempak itu, terdapat pelajaran bahwa bahkan makhluk kecil pun mampu menciptakan sesuatu yang megah ketika mereka bekerja dalam keselarasan yang sempurna. Kunang-kunang sering dianggap sekadar simbol romantis dalam gelap malam, makhluk kecil yang muncul di musim tertentu dan menghilang tanpa jejak. Namun, ketika kita menelusuri perannya dalam ekosistem, kita akan menemukan bahwa serangga ini memiliki fungsi yang jauh lebih penting daripada sekedar menghadirkan keindahan visual. Di balik cahaya yang lembut itu, terdapat kontribusi ekologis yang memperkuat keseimbangan alam dan bermanfaat bagi manusia, meski kerap tak kita sadari. Peran ekologis pertama muncul pada tahap larva. Larva kunang-kunang adalah predator aktif yang memburu siput, keong kecil, cacing, dan organisme bertubuh lunak lainnya. Dengan sistem enzim yang mampu melumpuhkan mangsa, larva berkontribusi dalam mengendalikan populasi hewan-hewan kecil yang sering menjadi hama tanaman. Di banyak ekosistem sawah dan kebun, keberadaan larva kunang-kunang membantu menjaga keseimbangan komunitas tanah, mengatur siklus nutrisi, dan mencegah ledakan populasi siput yang dapat merusak tanaman. Selain sebagai predator, kunang-kunang juga merupakan indikator kesehatan lingkungan. Mereka sangat sensitif terhadap perubahan habitat, polusi pestisida, dan polusi cahaya. Ketika populasi kunang-kunang hadir dalam jumlah besar, itu menandakan bahwa sebuah wilayah memiliki kualitas tanah yang baik, kelembapan yang stabil, serta kondisi ekologis yang bersih dan alami. Sebaliknya, hilangnya kunang-kunang sering menjadi tanda awal bahwa ekosistem sedang tertekan. Tanah mengering, air tercemar, atau cahaya buatan mulai mengganggu siklus perilaku hewan-hewan malam. Hubungan antara kunang-kunang dan manusia juga hadir dalam dunia ilmu pengetahuan. Enzim luciferase yang terdapat dalam organ cahaya mereka telah menjadi alat penting di berbagai penelitian biokimia dan kedokteran modern. Enzim ini digunakan untuk melacak aktivitas gen, menguji efektivitas obat, mempelajari pertumbuhan sel kanker, dan membantu mendeteksi infeksi virus. Di laboratorium, cahaya kecil kunang-kunang berubah menjadi sinyal biologis yang membantu para ilmuwan memahami proses kehidupan pada skala mikroskopis. Di luar sains, kunang-kunang juga memiliki tempat khusus dalam budaya manusia. Dalam tradisi Jepang, kunang-kunang atau hotaru sering dikaitkan dengan jiwa yang tenang dan cinta yang abadi. Di Indonesia, mereka kerap menjadi bagian dari cerita rakyat dan pengalaman masa kecil. Momen ketika seseorang menangkap cahaya kecil di malam hari dengan rasa kagum yang murni. Di banyak budaya lain, kunang-kunang dipandang sebagai simbol harapan, petunjuk alam, atau sekedar penanda musim hujan yang membawa hawa sejuk dan tanah yang basah. Namun hubungan manusia dengan kunang-kunang tidak hanya berdasar pada nilai budaya. Ada hubungan yang lebih lembut, lebih personal, yang muncul setiap kali kita melihat cahaya kuning kecil itu bergerak perlahan di udara. Cahaya yang hidup di tengah gelap sering memberi kesan bahwa alam masih memiliki ruang bagi keajaiban sederhana. Bahwa di antara hiruk-pikuk kehidupan modern, ada makhluk kecil yang hidup dengan ritme yang damai dan tanpa ambisi, hanya mengikuti pola yang diwariskan oleh evolusi. Ketika kita memahami peran kunang-kunang dalam ekosistem dan kontribusinya bagi sains, kita mulai melihat bahwa keberadaannya bukan hanya hiasan malam. Mereka adalah bagian dari jaringan kehidupan. Mereka memengaruhi populasi organisme kecil, membantu menjaga kualitas tanah, menjadi indikator kesehatan lingkungan,
dan bahkan memberikan sumbangan langsung kepada penelitian yang membantu manusia memahami dirinya sendiri. Dan mungkin yang paling penting, kunang-kunang memberi kita pengingat bahwa alam tidak bekerja dalam garis lurus. Alam bekerja melalui hubungan, interaksi, dan keseimbangan. Cahaya kecil itu adalah bagian dari simfoni besar ekosistem, sebuah suara visual yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu, sekecil apapun, memiliki peran yang saling terkait. Kunang-kunang mungkin kecil, tetapi cahaya mereka membawa pesan besar. Pesan bahwa keindahan alam yang paling sederhana sekalipun membutuhkan ruang untuk bernapas. Pesan bahwa keseimbangan ekologi bukan hanya urusan hewan besar, tetapi juga makhluk kecil yang hidup diam-diam di bawah rumput. Pesan bahwa tugas kita bukan menciptakan cahaya baru, tetapi memastikan bahwa cahaya yang sudah ada tidak menghilang dari dunia. Dan selama manusia masih mau memberikan ruang gelap bagi alam, cahaya kecil itu akan terus menyala. Cahaya yang telah melintasi jutaan tahun, yang bertahan melewati perubahan zaman, dan yang kini menunggu untuk dijaga, agar tidak padam di tangan kita.